pemirsa, kembali lagi bersama saya Apriliani NRP 1C1230093 absen nomor 16 kelas 5C Manajemen. Anda semua dapat melihat gambar di samping merupakan gap manajemen produksi pada koperasi. Dari gambar tersebut dapat dilihat adanya harapan gap, kenyataan, serta judul makalah. Berikut contoh gap manajemen produksi pada koperasi. Di kolom pertama Anda dapat melihat kolom harapan. Yang pertama, proses produksi koperasi berjalan efisien, terencana, dan berkelanjutan. Yang kedua, ketersediaan bahan baku terjamin dengan kualitas yang konsisten. Yang ketiga, ada produksi mampu memenuhi permintaan anggota dan pasar tepat waktu. Yang keempat, pengendalian kualitas dilakukan secara berkala dan sistematis. Yang kelima, tenaga kerja produksi memiliki kompetensi dan produktivitas yang baik. Selanjutnya, di tengah ada kolom gap. Terdapat kesenjangan antara penerapan manajemen produksi yang ideal dengan praktik produksi di koperasi, khususnya dalam perencanaan produksi, pengendalian kualitas, efisiensi proses, dan pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya, ada kolom yang ketiga, yaitu kolom kenyataan. Yang pertama, perencanaan produksi belum matang dan masih bersifat tidak terjadwal. Yang kedua, ketersediaan bahan baku sering tidak stabil sehingga menghambat proses produksi. Dan yang ketiga, proses produksi masih manual dan kurangnya efisiensi. Yang keempat, pengendalian kualitas belum dilakukan secara konsisten. Dan yang terakhir, keterampilan tenaga kerja menyebabkan rendahnya produktivitas. Selanjutnya, ada kolom judul makalah. Judul makalah ini saya ambil berjudul Peningkatan Manajemen Produksi Koperasi dalam Mewujudkan Efisiensi dan Kualitas Produk. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan skema latar belakang yang runtut berdasarkan gap manajemen produksi pada koperasi. Latar belakang koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan prinsip kebersamaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan produksi yang efektif dan berkelanjutan. Manajemen produksi yang baik diharapkan mampu mengatur seluruh proses produksi secara terencana, mulai dari pengadaan bahan baku, pengelolaan, hingga menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan anggota maupun pasar. Dengan manajemen produksi yang efektif, koperasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta daya saing produk. Namun dalam praktiknya manajemen produksi pada koperasi seringkali belum berjalan secara optimal. Perencanaan produksi yang kurang matang, keterbatasan bahan baku, serta penggunaan teknologi produksi yang masih sederhana menyebabkan proses produksi menjadi tidak efisien. Selain itu, pengendalian kualitas yang belum konsisten dan keterbatasan kompetensi tenaga kerja juga turut berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan atau gap antara harapan dan kenyataan dalam penerapan manajemen produksi pada koperasi. Di satu sisi, koperasi dituntut untuk mampu menghasilkan produk yang berkualitas, tepat waktu, dan berkelanjutan. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya dan lemahnya sistem manajemen produksi menjadi hambatan utama dalam pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan penguatan manajemen produksi koperasi agar mampu meningkatkan efisiensi proses produksi, menjaga kualitas produk, serta mendukung keberlanjutan usaha koperasi. Pemirsa, selanjutnya di sini terdapat skema atau alur latar belakang yang telah saya ringkas. Berikut ada harapan. Manajemen produksi efisien, kualitas produk terjaga, produktivitas meningkat, koperasi berdaya saing. Selanjutnya ada kenyataan, perencanaan lemah, bahan baku tidak stabil, proses produksi tidak efisien, kualitas dan produktivitas rendah. Selanjutnya ada gap atau kesenjangan antara manajemen produksi ideal dan praktik produksi koperasi. Selanjutnya ada fokus kajian, peningkatan manajemen produksi koperasi. Baik pemirsa, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lain kali.